Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berdiskusi tentang fenomena manusia silver. Untuk membuka pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah manusia silver terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada kepastian soal kapan dan di mana munculnya fenomena manusia silver ini. Tapi menurut artikel yang saya baca, tulisan Tosa Rahmania tentang presentasi diri pengamen Silverman di Kota Bandung. Manusia Silver tersebut muncul pada media 2012 di Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya para manusia Silver tergabung dalam komunitas Silver Peduli, di mana komunitas ini katanya bergerak untuk donasi anak yatim. Namun semakin ke sini manusia Silver ini meminta uang kepada para pengguna jalan atau mengamen untuk dirinya sendiri. Manusia silver ini dipanggil sebagai manusia silver karena identik dengan orang-orang yang mengecat tubuhnya berwarna silver seperti robot bergerak. Mereka biasanya membawa kardus untuk menampung donasi dari para pengguna jalan. Eh, Mereka biasanya berada di lampu lalu lintas dan bergerak ketika lampu lalu lintas berwarna merah, di mana pada saat itu kendaraan sedang berhenti sejenak. Aktivitas manusia silver ini yang berdalih meminta sumbangan untuk anak yatim sudah pernah dilarang oleh Dinas Sosial Kota Bandung karena keberadaan komunitas manusia silver melanggar peraturan daerah K3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1061 tentang pengumpulan uang atau barang. Larangan tersebut dikarenakan penggunaan cat silver ini berbahaya karena cat silver yang digunakan untuk melumuri tubuhnya itu bisa memicu alergi hingga kanker kulit, di mana cat tersebut biasanya digunakan untuk koin, perhiasan, hingga keperluan fotografi. Nah, baik. Manusia silver sebenarnya manusia silver ini ada banyak pendapat baik pro maupun kontra kan. Lalu mungkin kalian ingin berpendapat tentang manusia silver ini. Pendapat kalian tentang manusia silver itu apa? Pendapatnya aja. Atau manusia silver yang kalian ketahui itu bagaimana? Menurut saya itu manusia silver adalah orang yang dengan sukarela membantu mengatur lalu lintas jalan raya, eh, terutama di tempat-tempat yang ramai dan padat. Mereka dikenal dengan julukan seperti petugas lalu lintas sukarela, di mana mereka biasanya beroperasi di sekitar wilayah perkotaan atau perumahan yang dilalui oleh banyak kendaraan. Begitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin yang lainnya bisa Saya boleh berpendapat. boleh. Silakan. Boleh. Seperti yang tadi Putri bilang ya, kalau misalkan manusia silver itu ada pro dan kontranya. Nah, menurut saya itu manusia silver eh, nggak banyak yang ngebantu, malah mereka bikin kemacetan nambah. Soalnya eh, belum tentu pas lampu merah udah hijau tuh mereka udah selesai gitu mau minta-mintanya. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pendapatnya. Baik, di sini dari pendapat saya sendiri, manusia silver adalah manusia yang minta-minta di jalanan, layaknya pengamen seperti biasanya, yaitu untuk kepentingan pribadi, bahkan tak hanya orang dewasa, anak-anak, atau hingga hewan peliharaannya juga bisa dicat seperti warna silver. Dalam hal itu mungkin dari manusia silver sendiri juga mengecat hewan peliharaannya kepada pengguna jalan untuk meminta-minta uang agar dikasih
kepada manusia silver tersebut, menurut saya itu tidak layak, seperti hewan peliharaan juga dicat seperti warna silver. Itu kan seperti pendapat dari Mbak Putri, ada apa ada negatifnya, timbul mungkin itu bisa timbul alergi, itu membahayakan manusia silver tersebut dan juga hewan peliharaannya. Itu pendapat dari saya sendiri. Mungkin bisa Terima tambahkan kasih. dari pendapat yang lainnya. Yang saya simpulkan dari Ida itu manusia yang suka rela membantu masyarakat gitu ya. Tapi dari Dewi Utari dan juga Faida Tur itu lebih ke buruknya ya, karena menghalangi jalan dan juga dapat membahayakan tubuhnya sendiri, dan juga katanya ada hewannya juga yang dicat tidak berperi kehewanan. Baik, oke. Selanjutnya saya akan menampilkan video di mana manusia silver ini berulah. Ya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Sekarang mungkin di antara kalian ada yang ingin berpendapat tentang video tersebut. Saya juga ingin berpendapat. Saya juga ingin berpendapat ya tentang video tersebut. Menurut saya peristiwa tersebut itu karena ada kesalahpahaman sih antara manusia silver dan juga pengendara sepeda. Dan juga manusia silvernya itu mungkin kurang berhati-hati berjalan ya. Kan itu jalan punyanya pengguna jalan kan, punyanya yang berkendara. Harusnya di pinggir saja. Nah, iya, kalau meminta-minta di jalan, kan tempatnya di jalan itu juga ada risikonya. Sama seperti yang di video, mungkin kesenggol atau ke apa. Kan posisi lampu hijau itu emang sudah waktunya untuk berjalan gitu, untuk tidak berhenti gitu. Kalaupun seumpama berhenti, pasti yang di belakang itu protes dengan membunyikan apa itu, membunyikan bunyi klakson begitu. Ya, Ya, tapi menurut saya kalau misalkan yang namanya pengemis ya, jadi ya udah terima aja jalanan kayak gimana itu, ya udah jangan kebawa-bawa emosi yang bikin terpancingnya kesalahpahaman itu. Tuh. Jadi saling mengerti. Kita juga sebagai misal nih, kita juga sebagai pengemis harusnya kita itu kan minta-minta ke pengendara motor. Nah, ya udah karena kita minta-minta ya udah mengertilah pengendara motor seperti apa. Supaya misal kalau saya pengemis, supaya saya itu dikasih uang gitu. iya, dan juga mungkin tahu situasi, ya kan? Baik, saya Ikutin. akan sedikit menyanggah tentang video tersebut. Tindakan tersebut sih nggak ada, nggak patut dibenarkan. Jadi salah satu dari mereka harus ada yang mengalah, seperti kayak pengendara motornya itu biar tetap tenang dan apa ya, kan itu adu apa, Ngeroyok. gimana harusnya, pengeroyokan. Jadi salah satunya ya harus ada yang ngalah sih, atau pengendara motornya atau silvernya gitu.
yang ada di video, teman manusia silver yang satunya membantu yang mengeroyok sepeda itu tidak dibenarkan juga karena yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan membela yang salah dan juga jangan yang membenarkan yang salah. Lebih ke manusiawi sih, meskipun seandainya dalam hal itu pengendara motor juga salah, tapi tidak boleh menghakimi sendiri. Mungkin lebih ke yang lebih berwajib ke pihak polisi agar kesalahpahaman tersebut bisa diatasi. Mungkin itu saja. Baik, Ah, saya akan menampilkan video yang selanjutnya. Iya tadi mau nyuci motor atau apa gitu. Dari video yang tadi ditayangkan, menurut saya itu seperti yang awal dibicarakan sama Putri ya, kalau misal chat-chat kayak gitu tuh bukan untuk kulit dan lain-lain. Nah, itu kan negatifnya buat manusia silver itu buat manusianya sendiri itu ya udah bahaya kayak gitu. Maksudnya dia nggak harus ada di kulit, tapi ditaruh di kulit. Jadinya bikin alergi lah. Mungkin menurut saya itu lebih baik menggunakan kostum-kostum yang lain seperti badut. Itu kan tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak membuat kanker kulit gitu. Boleh mencari nafkah dengan cara begitu, tapi jangan sampai membahayakan tubuhnya karena sayangi dirimu, sehat itu mahal. Tapi kalau pendapat saya tuh saya tidak membenarkan tentang pengemis. Kan manusia silver kan banyak yang muda-mudi toh ya. Jadi baiknya tenaga dan kemampuan mereka digunakan lebih baik daripada untuk meminta-minta. Nah, ya mungkin bisa mencari pekerjaan yang lain yang lebih lebih manusiawi begitu ya. Iya benar banget. Ya, Apalagi kemarin sempat lihat itu anak kecil aja masih menggunakan tenaga bukan untuk meminta-minta langsung, hmm, tapi dengan cara yang berbeda. Seperti halnya ada tarif untuk nimbang badan, jadi nggak apalagi kan catnya itu kan kita nggak tahu ngilanginnya itu gimana. Jadi yang benar kata Putri, lebih ke memakai kostum yang lebih menarik orang lainnya. Baik, terima kasih atas pendapat kalian. Selanjutnya saya akan menampilkan video negatif lainnya tentang manusia silver ini ya, yang sangat merugikan orang. Ya, nggak usah dibahas lah. Kalau udah tahu manusia silver itu berkedok untuk mencuri, dia kan sangat merugikan sekali. 2,000 years later. Oke, saya lanjut. Saya akan menampilkan video selanjutnya. Dari video yang saya tampilkan barusan, apa mungkin ada yang ingin berpendapat? Di mana video tersebut berisi manusia silver yang menaiki sepeda motor yang gede, moge. Menurut saya ya, itu jadi cerminan buat kita. Jadi manusia silver itu nggak selamanya orang susah. Mereka aja mampu dan punya motor kayak gitu. Jadi gimana kita mau, ya meskipun itu oknum ya,
Jadi kita mau ngasih tuh jadi mikir-mikir karena kejadian sama oknum itu gitu. Untuk pengemis aja, eh, saya pernah nemuin pengemis yang udah selesai ngemis dan itu uangnya banyak banget ternyata. Dijadiin satu kresek dan itu banyak kayak ya lebih baik ngemis. Kalau dipikir gini, lebih baik ngemis daripada susah-susah jadi buruh. Ya bener sih, makanya eh, banyak orang yang berpikir ya ngemis aja lah meskipun malu tapi pendapatannya lumayan sih. Ya mungkin kalau mengemis juga itu kan minta-minta, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak ya, cuma berjalan begitu. Saya juga pernah pernah melihat sendiri kalau ada pengamen yang baru selesai ngamen ya, baru selesai itu ngedar itu ya, itu menukarkan uang yang didapat ke Indomaret, di mana uang tersebut sebanyak 600.000. Kalau disimpulkan kan satu hari 600.000, gimana satu bulan ya kan? Nah, mungkin juga orang-orang karena itu malas bekerja yang lain ya, karena kepincut hasil yang banyak dan juga tenaga yang dikeluarkan itu tidak banyak, cuma ya jalan gitu-gitu, cuma minta, kan hanya bermodalkan jalan kaki gitu. Oke, dari video-video yang saya sudah tampilkan sebelumnya itu, mungkin ada pesan dan kesan dari mbak-mbak yang lain. Boleh disampaikan pesan dan kesannya setelah melihat video tersebut. Mungkin dari saya ya, pesan Ya. kesannya saya tuh manusia silver itu setiap manusianya itu berbeda. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua orang itu yang menjadi manusia silver itu negatif. Hmm, mungkin ada sedikit apresiasi buat manusia silver yang memang benar-benar tidak mampu mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, pesannya saya itu selagi bisa dan selagi mampu, selagi mempunyai tenaga dan masih muda, lebih baik eh, mencari pekerjaan yang lebih bisa dihargai orang. Kan kasihan kalau misalkan eh, orang itu memukul rata semua manusia silver itu buruk. Jadi ya lebih baiknya berhenti jadi manusia silver jika mampu masih mencari pekerjaan yang layak kayak gitu. Kalau menurut saya kan sudah ditampilkan banyak video negatif dari manusia silver. Jadi pesan saya sebaiknya jangan kurangi atau jangan memberikan bantuan berupa uang ataupun apa kepada manusia silver tersebut supaya mereka tidak menjadi terbiasa untuk meminta-minta lagi. Dan sebaiknya sih apa ya, lebih ke menyalurkan bantuan atau donasi kepada pihak yang membutuhkan lain seperti amal atau seperti ke apa ya, iya, ke lebih ke amal atau ke masjid gitu. Baik, menurut saya mungkin pesannya kepada masyarakat ya, jangan terlalu apa ya, sewajarnya saja memberi, eh, sewajarnya saja memberi karena sama seperti yang ada di video ya, manusia silver itu tidak semuanya sedang sedang kekurangan gitu. Ya mungkin pesan dari saya, tidak masalah untuk memberi, karena setiap oknum yang ada pada manusia silver itu berbeda-beda. Seperti halnya sudah dijelaskan dari yang lainnya, ada yang memang benar-benar membutuhkan, ada yang
benar-benar tidak mau berusaha untuk kerja yang lain, maka tidak dilarang untuk memberi, tapi lebih kepada pendapat Vida, mungkin lebih kepada donatur yang sudah jelas nanti hasilnya dibagi ke rata kepada panti asuhan atau kepada yang lainnya yang lebih membutuhkan. Ya mungkin yang manusia silver yang berkedok meminta sumbangan untuk anak yatim mungkin bisa di survei terlebih dahulu, bisa dikonfirmasi dulu ya. Ya, apakah hal tersebut benar atau mungkin untuk mengamen untuk dirinya sendiri. Mungkin Emang ada solusi yang diberikan kepada manusia silver. Karena manusia silver semakin lama semakin banyak dan juga semakin beragam. Mungkin kalau misalkan dari masyarakat seperti kita itu masyarakat umum, biasanya kita itu nggak ada solusi yang tepat lah. Ya Yang seperti khusus. tadi ada solusinya, ya nggak ngasih uang gitu, nggak ngasih sumbangan, nggak ngasih, mereka tuh nggak kebiasaan gitu minta-minta. Ntar mereka juga bakal hilang-hilang sendiri kalau misal kita itu nggak ngasih dan lain-lain. Nah, kalau mungkin dari pemerintah itu ada solusi sih kayak Satpol PP itu kan sekarang banyak yang menertibkan manusia silver di daerah-daerah tertentu. Oh iya, di Bandung itu sudah ada penangkapan oleh Satpol PP karena manusia silver itu. Tetapi di daerah lain sepertinya kurang ya. Bukan belum tapi kurang gitu, kurang 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 aktif dalam menangkap manusia Hmm. tersebut. Tapi akhir-akhir ini di Jember itu juga udah mulai ditangkap juga sih, ditertibkan sama Satpol PP dan kepolisian. Karena mungkin menurut mereka manusia silver itu ya emang nggak baik. Ya dan juga sama yang seperti saya tadi jelaskan itu manusia silver itu bikin melanggar Perda K3 Undang-Undang Lalu Lintas dan UU Nomor 9 Tahun 1061 tentang pengumpulan uang atau barang. Dan juga ya karena catnya itu berbahaya. Mungkin menurut Udah. saya sarannya itu solusinya ya. Kita Mm-mm. sebagai ya kita yang tahu mungkin bisa memberitahu secara baik-baik bahwa cat tersebut itu tidak baik bagi kulit dan juga kalau bisa jangan mengecat hewan. Kalau emang terpaksa mengecat dirinya sendiri ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai hewan karena hewan kan eh, makhluk yang dilindungi ya, tidak bisa berprotes juga begitu. Jadi kita sebagai manusia ini yang harus berprotes kalau hewan ini jangan dicat karena itu tidak berperi kehewanan. Oke, baik. Podcast kali ini, podcast virtual kali ini sampai di sini saja ya. Kita akhiri dengan ucapan selamat tinggal. Bye-bye. Bye.